Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan kakanda saya, kakanda Abang Alan Malay. Beliau adalah salah satu pengurus cabang di KMI Cabang Alor, dan juga beliau juga aktivis dan juga pernah menempatkan ketua di INT 2 periode berapa bang ya? Periode 1 dan sangat fenomenal pada saat itu. Masa kini sangat fenomenal. Selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dari pada pemerintah saat itu. Akan tapi dia tidak mengkritik orangnya, tapi dia mengkritisi daripada kebijakan tersebut. Orang-orang seperti ini memang harus kita pertahankan. Dan juga meskipun dia kritis, akan tetapi rasional itu tetap ada. Dan etikanya itu memang sangat luar biasa. Dan pada sore hari ini kami sedang berada di Batu Putih, tepatnya di Kecamatan Kabola. Di sini kampung saya. Ini kampung saya yang teduh, tenang di saat sore hari, melihat anak-anak kecil bermain, mandi laut, dan menikmati suasana yang sangat indah. Akan tetapi di sini saya bersama dengan kakak saya akan berdiskusi lebih jauh terkait dengan potensi yang ada di Batu Putih ini. Mungkin sedikit itu yang saya sampaikan. Saya akan berdiskusi dengan kakanda Alan untuk melihat sumber daya alam yang di sini yang sangat banyak untuk dikelola. Akan tapi yaitu sumber daya alamnya banyak, tetapi SDM-nya ini, sumber daya manusia ini yang, itu yang kira-kira kakanda Alan, kira-kira upaya apa, ide apa yang harus kakanda sebagai aktivis, ide apa yang harus dituangkan kepada pemerintah atau aktivis-aktivis yang ada di daerah ini untuk gimana memanfaatkan sumber daya alam ini untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Saya berikan kesempatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami bincang-bincang santai melalui indahnya panorama wisata di tempatnya di Batu Putih, Kecamatan Kabola. Jadi kami hadir di sini hanya mau berkunjung, berkunjung di wisata ini untuk bagaimana menceritakan tempatnya, pemandangannya yang begini bagus. Tapi kami hadir di sini untuk melihat potensi Batu Putih yang indah ini, di seluk-seluknya yang baik ini. Kita harus bercerita tentang potensi sumber daya alam di Batu Putih ini. Jadi baik, saya pikir di Batu Putih ini memang pendapatannya begitu bagus, mulai dari sisi ekonominya, sisi pendapatannya. Kita lihat di sekeliling kita ini banyak perahu-perahu ya, banyak perahu-perahu nelayan, banyak perahu-perahu nelayan yang begitu banyak, dan saya pikir ini mata pencarian mereka paling utama. Mata pencarian mereka yang paling utama. Kita bicara skala Alor, hari ini kita bicara tentang begitu banyak perdagangan yang masih dikriminalkan, masih dimarginalkan. Apa kebijakan yang harus pemerintah ambil? Ini menjadi bahan topik utama untuk didiskusikan setiap kalangan aktivis, baik itu pemuda, baik itu aktivis-aktivis sosial. Yang mengharuskan adalah bagaimana tokoh-tokoh itu bercerita sedikit, meluangkan waktu untuk berbicara soal setiap pendapatan ekonomi di skala Kabupaten Alor. Jadi isu yang menarik hari ini adalah sekalipun kita diperhadapkan dengan dunia politik, tapi pokok kehidupan pada masyarakat ini lebih urgent untuk harus diperbincangkan. Betul. Setiap publik, setiap di luar dari publik itu harus diceritakan. Jadi kalau misalkan kita hanya diam, sebagai pemuda kita hanya diam dengan setiap isu atau kemaslahatan yang masih tertinggal, saya pikir itu bukan fungsi daripada mahasiswa atau pemuda itu sendiri. Jadi ini harus menjadi topik. Dan kalau saya berbicara tentang soal Batu Putih yang begitu banyak nelayan, begitu banyak
para para masyarakat yang punya pendapatan yang bagus, tapi hari ini harus dikelola dengan baik. Begitu. Cara kelolanya adalah harus setiap orang fenomenal yang ada di Batu Putih ini harus mencari jejaring di setiap toko-toko publik, toko-toko di luar publik untuk mencari tempat-tempat promosi seperti di desa yang desa Batu Putih. Desa memang hari ini jangan bicara soal desa Batu Putih lah, desa wisata sudah, karena puncak wisata yang paling bagus ini ada di Batu Putih. Saya pikir waktu itu ya tidak salah Randi Panggalila, salah satu artis itu sampai di Batu Putih. Dia melihat langsung keadaan Batu Putih dengan dia punya wisata yang begitu bagus. Dia sampai masuk ke sini, memang itu paling bagus sudah. Karena wisata ini tidak hanya ada kita promosikan bukan hanya ada di skala alor, tapi sudah ada di manca-manca negara. Begitu. Untuk itu mungkin itu dulu, jangan sampai ada yang mau kita perbincangkan, nanti kita saling menjawab. Artinya saya sangat memang betul adanya apa yang disampaikan oleh Kakanda. Artinya melihat wisata yang memang sangat luar biasa, banyak sekali kunjungan para artis dari luar kota datang ke sini berkunjung. Akan tetapi Kakanda, yang menjadi pertanyaan besar itu, di sini ini daerah terpencil, seharusnya diperhatikan, apalagi sampai hari ini saya datang di sini itu jaringan tidak ada. Nah, kira-kira menurut pendapat pandangan Kakanda sendiri seperti apa? Dengan tidak ada jaringan begitu, seharusnya kita bisa mengekspos, bisa sampaikan langsung ke media sosial. Oh ya, inilah desa terpencil yang tempat wisatanya itu memang sangat luar biasa. Itu kira-kira menurut pandangan abang seperti apa? Dengan tidak adanya jaringan seperti saat ini, apakah memang pemerintah yang memang tidak perhatikan, atau memang sudah tahu tapi sengaja tidak tahu? Nah, itu yang coba abang. Apa artinya sebagai aktivis sosial, kedekatan emosional antara Kakanda dengan pemerintah itu dekat? Apakah memang pemerintah itu memang sudah tidak bisa mendatangkan ini, atau memang biayanya memang tidak ada, atau biayanya itu memang dilakukan ke hal-hal yang lain? Karena hari ini kita itu berada pada era digital. Segala sesuatu harus disampaikan melalui media. Nah, itu kira-kira menurut pandangan Kakanda seperti apa? Baik, kalau bicara soal bagaimana ketertinggalan di tengah-tengahnya desa Batu Putih ini, memang ada begitu banyak kekurangan. Saya pikir bukan hanya Batu Putih, di skala Kabupaten Alor, bicara soal digitalisasi, saya pikir orang masih awam begitu. Saya pikir orang masih awam pada tahap masyarakatnya sampai pemuda, kalangan pelajar semua. Mereka tidak begitu baik untuk menikmati bagaimana dunia era 4.0. Tapi kemudian hari ini kita perbincangkan untuk menjadi bahan rekomendasi ada di publik nanti. Sehingga kalau saya itu berbicara soal Batu Putih, saya pikir sudah bagus. Tinggal diekspos, tinggal dipromosikan dengan baik menjadi daerah para wisata yang harus diprioritaskan. Karena hari ini kita bicara soal pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah daerah, ada salah satu visi misi yang memang berkaitan dengan para wisata itu sendiri. Sehingga untuk menjadi pernyataan saya, jaringan atau segala yang berkaitan dengan digitalisasi harus dipasang di setiap sudut-sudut kota, sudut-sudut kampung untuk masyarakat itu bisa menikmati. Karena hari ini banyak orang yang begitu baik, bagaimana banyak orang yang begitu ketertinggalan, tapi rendahnya hal itu salah satu indikator memang itu, sehingga desanya menjadi ketertinggalan dari awal begitu. Sampai dengan hari ini masih tertinggal seperti di kampung Batu Putih itu sendiri begitu. Ini menjadi bahan rekomendasi di dunia publik nanti begitu. Jadi Kakanda, artinya ketika Kakanda melihat suasana yang begini nyaman, kira-kira perasaan Kakanda datang dari Kalabahi sampai kira-kira perasaan Kakanda seperti apa? Apakah merasa tenang dengan suasana keindahan pada sore hari ini atau bagaimana? Baik, kalau saya itu bicara soal
nyaman dan tidak, sekalipun hari ini kita sudah sampai di sini. Kita sudah sampai di sini, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengekspos isu yang hari ini kita bicarakan ini untuk kita perbincangkan di tengah-tengah teman-teman aktivis yang lain. Bagaimana harus memprioritaskan isu ini sampai di dunia publik nanti, sampai di hadapan pemangku jabatan, di pemangku publik dorang, itu harus disampaikan langsung bahwa di desa-desa desa-desa tertinggal itu banyak sekali hal-hal yang menurut kami belum terlalu dinikmati oleh kalangan masyarakat. Sehingga kalau untuk Batu Putih, saya pikir ada begitu banyak yang baik, potensi-potensi alam yang begitu baik, begitu bagus, tapi ada indikator-indikator yang memang masih tertinggal. Begitu, ada indikator atau ada sumber-sumber yang masih tertinggal, sehingga ini menjadi topik yang lebih hangat untuk para orang-orang Batu Putih harus menyuarakan hal ini. Jangan ketika ya hari ini kita sudah diperhadapkan dengan politik, tahun politik, tapi indahnya tahun politik itu bagaimana mengkampanyekan suara-suara masyarakat, begitu, suara-suara ide dan gagasan masyarakat, sehingga bisa mengekspos di 2024 nanti itu bisa Batu Putih ini bisa didatangkan begitu banyak hal yang bisa dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, begitu. Jadi Kakanda, pertanyaan terakhir ini. Artinya saya mendengar isu yang sedang beredar ini nantinya itu pada tahun 2025 kalau tidak salah itu ada pemilihan kepala desa. Dan salah satu kandidat terkuat itu dari pemuda yang pemuda potensial. Dia salah satu aktivis juga. Kira-kira misalkan saja ada anak muda yang naik duduk di kepala desa, apakah akan memberikan dampak positif, akan memberikan dampak baik terhadap wisata-wisata yang ada di wilayah timur ini? Kira-kira pandangan Kakanda seperti apa? Baik, bicara soal jiwa kepemimpinan orang muda, di skala alor hari ini, kalau bicara soal politik anak muda, memang orang tua mereka masih di kalangan masyarakat masih mentokohkan bagaimana yang tua, bagaimana yang tua untuk kepemimpinan itu sendiri. Sehingga kalau saya ya kita bicara soal kepemimpinan anak muda, nutrisinya yang begitu bagus harus dipromosikan, karena kalangan anak muda hari ini sedang diwacanakan, begitu. Banyak ketua-ketua partai, banyak pemangku yang anak muda itu bisa mampu untuk berafiliasi, tapi kepercayaan daripada orang-orang untuk mempercayai anak muda itu yang masih minim, begitu. Anak muda itu yang masih minim, sehingga hal ini juga harus didiskusikan dengan baik. Anak muda itu minimal lah, jangan dilantarkan si habis dorang berpendidikan di dunia kampus, tapi harus diekspos di dunia masyarakat supaya ketertinggalan anak muda untuk membuat sesuatu yang lebih unik itu masih tertinggal, begitu. Sehingga harus diekspos. Kalau saya itu hari ini salah satu aktivis anak muda yang mau untuk ada di rejim desa, saya pikir kita harus dukung. Karena bagaimanapun juga anak muda itu harus diutamakan, bukan hanya tua saja, begitu. Jadi Kakanda, mungkin itu sedikit yang bisa kita diskusikan Kakanda. Sambil saya akhiri ini, saya mengucapkan terima kasih Kakanda sudah hadir di kampung saya ini untuk kita diskusi terkait dengan potensi alamnya, dan juga sudah memberikan banyak solusi masukan sampai pada untuk anak muda menduduki posisi di desa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kakanda. Terima kasih. Sukses selalu, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.